Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Kalisa dengan NIM 2403102114 dari Program Studi Manajemen Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Analisis Laporan Keuangan PT Indosat Tbk tahun 2021. Presentasi ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Baik, sebelum saya memaparkan materinya lebih jauh, pada slide 2 ini terdapat daftar isi yang akan saya presentasikan. Di dalamnya terdapat beberapa poin penting yang akan saya bahas secara singkat namun menyeluruh. Mulai dari nama dan bidang usaha PT Indosat Tbk, lalu juga produk unggulan perusahaan, informasi mengenai tahun IPO dan kode sahamnya, lalu juga ada logo dan tagline perusahaan, serta performa keuangan terbaru. Tak hanya itu, saya juga akan menyampaikan visi dan misi perusahaan, informasi pemegang saham utama, serta beberapa potongan berita dan grafik saham yang saya ambil dari laporan keuangan resmi dari tahun 2021. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada nama dan bidang usaha. Perusahaan yang saya angkat dalam analisis ini adalah PT Indosat Tbk. PT Indosat Tbk merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi digital terbesar yang ada di Indonesia. Dalam laporan resminya, perusahaan ini bergerak di bidang jasa jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi tetap dan seluler, serta layanan teknologi informasi dan konvergensi. Bisa dibilang, peran PT Indosat ini sangat penting dalam mendukung transformasi digital di Indonesia, khususnya melalui konektivitas dan layanan data yang mereka sediakan untuk masyarakat maupun sektor bisnis. Lalu ada tahun IPO dan kode saham. PT Indosat Tbk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tahun 1994. Dan saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ISAT. Informasi ini tentu penting bagi investor maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang rekam jejak perusahaan ini di pasar modal. Lalu, di sisi produk unggulan, PT Indosat Tbk memiliki beberapa layanan andalan. Pertama, mereka punya layanan seluler prabayar dan pasca bayar dengan merek M3 Ooredoo yang cukup populer. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan telekomunikasi tetap seperti voice dan MIDI, termasuk data internet dan multimedia interaktif. Perusahaan ini juga mengembangkan layanan cloud dan pusat data melalui anak perusahaan seperti Lintas Harta dan M2. Ini membuktikan bahwa Indosat tidak hanya fokus pada penggunaan perorangan, tapi juga menyasar pada korporat secara luas. Lalu ada ringkasan performa terakhir. Kalau kita lihat performa keuangan tahun 2021, PT Indosat Tbk menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Pendapatan perusahaan naik sebesar 12,4% menjadi 31,4 triliun rupiah. Laba bersih juga meningkat tajam, mencapai 6,8 triliun rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh lonjakan trafik data sebesar 36,7% dan pertumbuhan pelanggan menjadi 62,9 juta pengguna. Selain itu, mereka juga menambah lebih dari 8.800 BTS 4G dan berhasil meluncurkan layanan 5G di 5 kota besar. Jadi, bisa dibilang tahun 2021 adalah tahun yang cukup kuat bagi pertumbuhan PT Indosat Tbk meskipun masih berada dalam masa pandemi. Berikutnya adalah logo dan tagline. Dari PT Indosat Tbk, logo yang digunakan adalah representasi dari identitas baru perusahaan yang setelah transformasi digital. Tagline mereka adalah Stronger Together, yang artinya lebih kuat bersama. Ini menggambarkan semangat, kolaborasi, dan kerjasama yang ingin ditanamkan dalam perusahaan, baik di internal organisasi maupun secara seluruh masyarakat dan pelanggan mereka. Lalu pada slide ini terdapat beberapa foto produk perusahaan atau iklan terkenal. Yang pertama itu ada foto produk, yang kedua ada foto perusahaan, yang ketiga itu ada foto iklan yang terkenal dalam tahun 2021. Lalu di sini ada grafik saham.
Di slide ini ditampilkan grafik saham PT Indosat Tbk sepanjang tahun 2021. Grafik ini mencerminkan pergerakan nilai saham ISAT yang juga dipengaruhi oleh performa keuangan mereka, serta sentimen pasar terkait transformasi digital yang sedang dijalankan perusahaan. Meski tidak stabil setiap bulan, secara umum tren sahamnya cukup positif seiring dengan pertumbuhan bisnis dan kepercayaan investor. Slide selanjutnya yaitu ada potongan berita. Di slide ini saya tampilkan beberapa potongan berita penting yang saya kutip dari laporan resmi tahunan. Misalnya, pada tahun atau awal tahun 2021, Indosat Business meluncurkan solusi 3-in-1 iDo Voice untuk pelanggan korporat. Mereka juga aktif memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, termasuk program ID Camp 2021 yang membagikan puluhan ribu biaya siswa coding gratis, dan pengakuan sebagai Most Caring Company in Asia dari HR Asia Awards. Ini menunjukkan bahwa Indosat bukan hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada dampak sosial dan pengembangan SDM. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari PT Indosat Tbk adalah menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Sementara misinya terdiri dari 3 poin. Yang pertama, ada terdepan dalam menyediakan digital touch point. Yang kedua, pemain yang kuat di area prioritas. Dan yang ketiga, ada pemain yang cepat dan fokus. Ketiga misi ini menunjukkan bahwa Indosat berfokus pada pengembangan layanan digital yang cepat, tepat sasaran, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat maupun pelanggan di wilayah strategis. Berikutnya pemegang saham utama. Berikut ini adalah pemegang saham utama PT Indosat Tbk per tahun 2021. Komposisinya terdiri dari Ooredoo Asia Pte. Ltd, kemudian PT Perusahaan Pengelola Aset atau Persero, masyarakat umum, dan 1 saham seri yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Struktur pemegang saham ini menunjukkan adanya keterlibatan pihak swasta, internasional, dan pemerintah dalam mengelola perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2021. Apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.